Siap mulai. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami Waalaikumsalam. dari kami dari kelompok nikel akan mempresentasikan apa itu logam nikel, bagaimana sifat-sifatnya, dan seperti apa itu nikel. Slide selanjutnya. Apa sih itu nikel? Nikel itu yaitu adalah logam berwarna putih keperakan yang kuat, tidak mudah berkarat, dan bersifat magnetik. Nikel merupakan unsur logam transisi dengan nomor atom 28 yang banyak digunakan dalam berbagai industri karena sifatnya yang tahan korosi atau sukar untuk berkarat dan mudah dibentuk. Nikel menempati posisi kelima sebagai unsur yang paling melimpah di kerak bumi. Biasanya sering kita temui dalam industri tambang atau biasa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari seperti sendok makan yang terbuat dari stainless dan juga baterai isi ulang. Selanjutnya, sifat-sifat nikel. Nikel bersifat putih keperakan, mengkilap, keras, lentur, ulet, bisa dibentuk. Sifat kimianya yang tahan korosi atau sukar untuk oksidasi, bersifat magnetik, memiliki sifat magnetik yang kuat. Kemudian, kegunaan nikel. Kegunaan nikel sangat banyak, yaitu baja tahan karat atau stainless steel. Sekitar 70% penggunaan nikel dalam pembuatan baja tahan karat yang memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap karat. Baterai merupakan komponen kunci dalam baterai lithium ion yang digunakan dalam kendaraan listrik, smartphone, dan laptop karena kemampuannya meningkatkan kapasitas dan daya tahan baterai. Paduan logam yaitu dicampurkan dengan logam lain seperti tembaga, kromium, dan besi untuk membuat paduan seperti kupronikel dan monel yang memiliki keunggulan dalam ketahanan korosi dan kekuatan. Dalam industri kimia berfungsi sebagai katalis dalam berbagai proses kimia termasuk produksi plastik dan pupuk. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mas Pram. Mas Pram yuk. Contoh padawan nikel, samonel, nikel dan tembaga, dan air laut. Tinkonel, itu nikel, kromium dan besi, itu tahan suhu tinggi. Asteloy, nikel, molybdenum dan besi, tahan korosi. Nitinol, nikel dan titanium, memiliki memori bentuk. Stainless steel, nikel, kromium dan besi, nikel, kromium, kobalt untuk turbin dan tungku. Proses peleburan, persiapan biji nikel. Biji nikel yang sudah dikeringkan dan dihancurkan disiapkan untuk proses produksi. Proses reduksi dalam rotary kiln. Biji nikel letrit dimasukkan ke rotary kiln untuk reduksi pada suhu tinggi menggunakan bahan bakar batu bara atau gas. Peleburan dalam electric furnace. Hasil reduksi dari rotary kiln dijadikan ke electric furnace. Tanur listrik, material dilebur pada suhu sekitar 1500 derajat Celcius untuk memisahkan logam dari terak. Pemisahan slag dan logam. Logam cair yang lebih berat akan mengendap di bagian bawah tungku, sementara slag yang lebih ringan mengapung. Pemurnian. Logam cair hasil peleburan dimurnikan dari unsur pengatur melalui proses refining. Biasanya menggunakan konverter atau ladle.
Pencetakan nikel cair, casting. Nikel cair dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk produk aktif. Pendinginan dan solidifikasi produk. Alat pengolahan biji nikel dan fungsinya. Charging node berfungsi untuk memasukkan bahan baku ke dalam reaktor atau tungku pemrosesan. Wind duct saluran udara yang mengalirkan udara panas atau oksigen ke dalam reaktor, membantu proses pembakaran untuk meningkatkan efisiensi reaksi kimia. Raw material merupakan bahan mentah berupa biji nikel yang akan diolah atau dilebur dalam reaktor. Water cooling, sistem pendingin menggunakan air untuk menjaga suhu dingin luar reaktor agar tidak terlalu panas dan mencegah kerusakan pada struktur logam tungku. Sketsa gambar alat pengolahan biji nikel. Lanjutannya tadi, keramik bed material, lapisan penahan panas yang terbuat dari keramik tahan suhu tinggi, berfungsi menjaga stabilitas suhu dan mendistribusi panas yang merata di dalam reaktor. Water cooling grade, kisi atau penyangga di dasar reaktor yang dilengkapi sistem pendingin air untuk menahan bahan baku dan menjaga suhu kerja tetap terkendali. Burner, komponen pembakar yang menghasilkan panas tinggi untuk proses peleburan atau pemanggangan biji nikel. Siphon with slag hole, saluran pembuangan untuk mengeluarkan slag, yaitu sisa bahan yang bereaksi selama proses peleburan. Suction, sistem hisap atau penarik udara atau gas yang mengatur tekanan serta aliran gas di dalam tungku agar proses berlangsung stabil dan efisien. Dampak lingkungan dan kesehatan. Penambahan nikel dapat mencemari tanah dan air. Paparan berlebihan dapat menyebabkan alergi kulit. Risiko tinggi terhadap gangguan paru jika terpapar terus-menerus. Perlunya teknologi penambahan ramah lingkungan. Kesimpulan, nikel merupakan logam penting dalam kehidupan modern. Sifat yang tahan karat, kuat, dan kondusif membuatnya banyak digunakan di berbagai industri, terutama energi dan teknologi. Namun, penggunanya harus tetap memperhatikan dampak lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.